Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aswani. Saya dari kelas 226B. NIM saya 2209308110031. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu variabel penelitian dan pengukurannya dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu pengertian dan jenis-jenis variabel. Menurut Sugiono, 2016, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari sesuatu atau orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari lebih lanjut. Hasilnya diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis variabel penelitian dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu variabel independen. Variabel independen bebas disebut juga dengan variabel prediktor, stimulus, eksogen, atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Jenis variabel ini juga disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen, dan variabel bebas. Yang pertama itu pengertian dan jenis-jenis variabel. Menurut Sugiono 2016, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari sesuatu atau orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut. Hasilnya diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis variabel penelitian dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu variabel independen. Variabel independen bebas disebut juga dengan variabel prediktor, stimulus, eksogen, atau variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Jenis ini juga disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen, dan variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderat, di mana variabel moderat ini merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel independen maupun variabel dependen. Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening ini merupakan variabel antara atau menyala yang terletak di antara variabel independen maupun dependen. Yang kelima itu variabel kontrol, di mana kontrol ini didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasikan pengaruhnya dan merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Jenis variabel yang satu ini banyak digunakan oleh para peneliti terlebih pada sebuah riset yang bersifat membandingkan. Selanjutnya itu pengukuran dan skala pengukuran variabel. Pengukuran adalah proses untuk menentukan penilai atau karakteristik dari suatu variabel. Dalam penelitian, pengukuran sangat penting karena hasil yang diperoleh atau bergantung pada seberapa baik variabel tersebut diukur. Berikut adalah jenis skala pengukuran variabel. Yang pertama itu skala nominal. Skala ini digunakan untuk kategorikan data tanpa ukuran urutan atau ranking. Contohnya, variabel yang diukur dengan skala nominal adalah jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, warna mobil, merah, biru, hijau, atau status perkawinan atau menikah, belum menikah. Selanjutnya, skala ordinal. Skala ini mengkategorikan data dengan urutan, tetapi jarak antara kategori ini dapat diukur secara tepat. Pada skala ordinal, kita dapat mengetahui urutan tetapi tidak dapat menentukan beberapa besar
perbedaan antara kategori. Selanjutnya skala interval. Skala ini memiliki urutan dari jarak yang sama antara nilai-nilai tetapi tidak memiliki titik nol mutlak. Contohnya itu variabel yang diukur dengan skala interval adalah suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Dalam skala ini kita bisa mengatakan bahwa perbedaan antara 20 cm sampai 30 cm derajat sama dengan perbedaan antara 30 cm sampai 40 cm derajat. Tetapi tidak ada titik nol yang menunjukkan ketiadaan suhu. Selanjutnya itu skala rasio, di mana skala rasio ini memiliki semua karakteristik skala interval, tetapi juga memiliki titik nol mutlak yang menunjukkan variabel yang diukur. Contohnya itu variabel yang diukur dengan skala rasio adalah berat, tinggi, meter, dan waktu atau detik. Semua operasi matematika dapat dilakukan pada skala rasio, termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya itu definisi konseptual dan operasional, di mana definisi konseptualnya itu adalah penjelasan abstrak mengenai suatu konsep atau variabel yang ingin diteliti. Ini mencakup pemahaman teoritis dan karakteristik dari fenomena tersebut. Biasanya diambil dari literatur atau sumber-sumber akademis. Definisi ini memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan variabel tanpa menjelaskan secara pengukurannya. Selanjutnya, definisi operasional. Operasional adalah penjelasan konkret tentang bagaimana suatu variabel akan diukur dalam penelitian. Ini mencakup langkah-langkah spesifik dan indikator yang digunakan untuk mengobservasi dan mengukur variabel tersebut. Misalnya, untuk variabel motivasi kerja, definisi operasionalnya dapat mencakup kriteria seperti tingkat kepuasan karyawan, frekuensi kehadiran, atau hasil kinerja yang diukur melalui survei atau alat ukur lainnya. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.